Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football. Kali ini gua bersama satu orang lagi. Seperti episode yang berapa ya? Waktu itu cuma berdua doang. Dan Sering ya bisa lagi-lagi. dua tiga kali berdua doang. Dan Kan udah pada semangat. Kacau. dan bersama Bang Bara yang lagi-lagi di kamar hotel nih. Halo Bang Bara, gimana kabarnya? Nah, gue emang gak punya rumah tau, gue tinggal di hotel. Jadi untuk teman-teman yang baru nonton, jadi Pinball adalah podcast yang bahas sepak bola dunia internasional khususnya Serie A ya. Dan biasanya kita ada di format offline langsung di studio, cuman karena beberapa punggawa kita tidak bisa berhalangan hadir, jadi kita terpaksa untuk melakukan Zoom online lagi. Dan kali ini kita akan membahas tentang hasil pertandingan UCL matchday keempat. Nah, sebelum kita membahas pertandingannya, gue mau ngingetin kalian kalau kita sekarang ada link Saweria ya di deskripsi. Jadi untuk teman-teman yang mau memberikan supportnya berupa transferan, silahkan langsung ke link tersebut. Dan juga di deskripsi juga ada link grup WhatsApp community di mana di situ ada gua, Bang Bara, sama Rangga, Reza, semuanya Bintang juga ada, Bang Wai juga ada, yang mana mereka adalah host dari kita juga. Jadi kita bisa Sosok ngobrol di sana. Dan di sana juga ada teman-teman kita yang lebih expert seperti ya, lebih mengerti. Jadi kita bisa berdiskusi juga dengan mereka. karena kita nyontek tau, kadang kita Iya, nyontek omongan mereka. gue juga kadang-kadang baca, oh iya nih bener-bener kan. Ya, oh, untungnya fans-fans Serie A tuh ngulik. Jadi Iya. mereka juga ngerti tanpa kita dari kita gitu, mereka juga ngerti dan kadang-kadang bisa kita pakai pembahasannya. Nah, ini gue mau bacain dulu Sawerealik kita ya. Sementara memang masih Inter kokoh di peringkat pertama, ada Napoli, kemudian Milan di peringkat ketiga. Dan untuk minggu ini kita juga bakal bacain ada 5 dukungan dari teman-teman. Sebenarnya ada yang satu orang dukung 2 kali nih. Yang pertama ada Bang Darmianto memberikan 100.000 katanya buat tambahan bayar provider internet Forza Inter. Thank you Bang Darmianto. Dan Bang Darmianto nggak cuma ngasih buat pinball, juga ngasih buat Reja. Reja teman kita yang kemarin baru menikah masih Upload. dapat amplop lagi dari Bang Darmianto 200.000 buat Reza selamat menempuh hidup baru. Jadi makasih Bang Darmianto sudah ditransfer sama uh, Alvin ya, admin kita, produser kita sudah kita ditransfer 200.000. Ini buktinya. Dan ketiga ada dari Samuel Inzaghi 100.000. Komennya semangat tim pinball FCIM. Thank you Bang Samuel Inzaghi. Selanjutnya ada donatur tetap kita, Bang Arnold Swadiningrat. Nah, ini kemarin kan kita sama Bintang pakai online juga ya, di mana rumahnya Bintang banyak gitar-gitar. Nah, jadi komennya adalah, jadi stratonya mau dijual berapa? Ya gue kata ditawar sama Bang Arnold gak percaya. Terakhir, ada dari Juventini. Dari tadi kan Inter, sekarang ada dari Juventini. Ada Isak Juve Kaskus, 40.000. Pino Alavine katanya. Oke, jadi itu dia teman-teman yang mendukung kita di minggu ini. Terima kasih untuk semuanya. Jadi berapapun nominalnya, kita sangat berterima kasih. Untuk teman-teman juga, kalau mau jangan lupa langsung diklik link saweranya. Nah, sebenarnya di midweek kemarin ada 3 liga lah ya. Sebenarnya si Conference League saat kita ngetek belum main ya, kayaknya baru malam ini. Terus UEL semalam baru main, dan UCL ada 5 pertandingan juga tim Italinya. Kalau UL kita kan tidak nonton ya, tidak ada fans Roma atau Lazio di sini ya. Ya, jujur ya, Bang Moy, mungkin kalau dia bisa online sih mungkin bisa ditanya, tapi juga kan ya mungkin rumahnya lagi begitu deh, rada malas kali. Iya nih Roma lawan tim asal mana ini? Union San Giuliose namanya aja nggak jelas. Hanya Seri bisa kan? imbang 1-1. Ya,
Tapi yang golin McAllister, ini McAllister ada hubungan darah sama McAllister ya Liverpool nggak sih? Waktu itu kayaknya pernah dibahas beberapa pas Piala Dunia ya. Ada emang ada adenya atau ada saudaranya, tapi yang ini bukan ya. Ya. Itu yang main di Liga Prancis kan? Bisa jadi loh. Emang Union San Gione itu Gigliosi itu Prancis. Gua nggak tahu, tapi seingat gua adanya si atau si abangnya McAllister Liverpool itu main di divisi apa main di Liga Prancis yang nggak terlalu gede timnya. Hmm. Nah Ya ini mungkin mereka, Tifusi bisa komen ya, kasih kasih tahu kita. iya silakan di kolom komentar. Nah ini lawan lawan tim itu hanya imbang 1-1. Secara statistik eh, ya ball position oke lah. Cuman secara jumlah shoot banyakan si Unionnya nih. Aduh, Roma. Padahal ya secara kalau dari statistik apa line up juga nggak yang rotasi-rotasi banget. Tapi Cuma gol striker sering. paling yang Dukti nggak main dari awal gitu, nggak main sama sekali. Ya nggak main dari awal sih, babak kedua main dia. Jadi kurang lebih gitu-gitu aja nih Roma musim ini, Bang Bara. Di Serie A juga masih terhambat. Ini di UEL juga lawan yang lebih ya relatif lebih mudah lah menurut kita lah ya. Masih gini-gini aja. Itu umurnya Ivan Juric sih udah menghitung hari kalau gitu. Sementara Roma itu di peringkat 20 loh di klasmen UEL Di sama kayak playoff. Milan. Milan juga 20 ya. Iya. Bilang kan targetnya 23, aman lah. Nah, berbanding terbalik dengan kawan rival sekotanya nih, Lazio. Lazio yang ada di Oke. peringkat pertama di WL. Karena dari 4 pertandingan, empat-empatnya menang dengan 12 poin. Kemarin baru saja menang lagi melawan Porto dengan skor 2-1. Gol dicetak oleh Romagnoli sama Rodriguez. Rodrigueznya ini Rodriguez yang mana? Oh, Pedro, maksudnya Pedro Rodriguez. Pedro Rodriguez. Sementara Saya golnya baru tahu nama belakangnya dia Rodriguez. iya, gue kira Pedro doang. Sama gol Porto ada dari Estaquio. Nah, ini kita juga nggak nonton ya, apalagi Lazio ya. Walaupun sebenarnya di Serie A juga lagi performanya lagi positif, dan gue kalau di Serie A lumayan suka sih nonton si Lazio ini. Dari statistik mereka SG-nya lebih besar, shoot on targetnya lebih besar, total shootnya lebih besar, big chance-nya juga lebih besar. Jadi memang melawan Porto mereka, gue sih agak surprise ya, karena Inter pun lawan Porto agak ya sengit lah gitu. Porto tim yang terbuka permainannya, attacking juga, dan ini Lazio bisa menang di kandang, hal yang bagus menurut gua. Kalau menurut lu gimana Bang? Iya, sebenarnya Porto tim besar di Eropa gitu kan. Tapi Hmm, memang tren-trennya Lazio dan ditambah Baroni memang lagi positif banget dia membangun sebuah tim, eh, bahkan bisa berkompetisi di dua dua kejuaraan secara langsung dan dua-duanya bagus ini sangat jarang buat tim yang musim lalu sebenarnya lumayan compang-camping kan. Walaupun gue berharap mereka juga ya memang levelnya ya lolos ke level Eropa yang tier kedua lah atau di UEL ini. Nah, tapi dia bisa konsisten di dua cup secara langsung ini memang Baroni perlu diacungi jempol sih kalau gue bilang. Ditambah sebenarnya tim mereka juga tidak yang mendapatkan pemain bintang tiba-tiba, kan relatif hampir sama seperti musim lalu ya, bahkan si Kamadanya cabut kan. ya. Tapi ternyata ini lebih komposisi pemainnya lebih matang dan bisa lebih saling mengerti satu sama lain sih kalau gue bilang. Jadi dia kayak masuk dengan memberikan pemahaman taktik yang dia mau sesuai dengan komposisi pemainnya Lazio dan itu berhasil. Yep. Dan sementara mereka ini tadi gue bilang 4 kali pertandingan 4 kali menang, golnya 11, cukup produktif, dan kebobolan hanya 2. Jadi good good start lah buat Lazio untuk di UEL musim ini. Nah, selanjutnya kita geser langsung ke UCL ya, di mana pertandingan yang kita bahas pertama mungkin nggak panjang juga. Jangan, ntar dulu Milan. Bolonya dulu nih, bolonya mengecewakan lagi-lagi nih.
kemarin kita sempat prediksi bahwa bisa menang 1-0 lawan Iya. lu juga nggak sih? Aku Kalau gue 1-0 menang lawan Monaco, tapi ternyata lagi-lagi Monaco ya memang masih mulus jalannya. Sementara di posisi berapa ya? 3 kalau nggak salah ya. Monaco masih posisi bagus 3. sama aku. Iya. Iya dengan 10 poin. Berhasil menang lagi-lagi, berhasil menang lawan tim lawannya dari gol Tino Kehrer bukan sih ini yang Jerman bukan sih? Timo Werner yang back. Iya Iya, kan, iya. back kan, Yang itu di menit-menit akhir. hmm. Nah ini gue ngeliat golnya sih, eh sayang banget gitu, kayak hilang fokus banget di menit akhir itu, nggak ada yang jaga sama sekali kan itu si Kehrer. Ya memang partai yang Dan ya kita berharap semua bolanya bisa meraih 3 poin pertama kemarin kan. Ya memang jalannya pertandingan juga mungkin fairnya maksimal seri buat bolonya. Ya lagi-lagi ditinggal Thiago Motta, mereka menjadi kembali ke posisinya sebagai tim mediocre. Dan Monaco biar gimana pun mereka juga sudah sangat kenyang pengalaman bermain di Eropa kan. Mereka selalu menjadi tim besar di Prancis lah ya. Biasanya PSG sama Marseille atau terakhir sama Lille kan. Dia Monaco sayang banget bolanya nggak bisa mengambil momentum mereka lagi habis kalah di Liga Prancis kayak kemarin gue bilang kan. hmm, Walaupun bolanya emang nggak pantas bermain di Eropa jadinya kalau ditinggal Mota. Kalau masih ada Mota ya mereka bisa menjadi tim yang mengejutkan sih. Tapi ya kayaknya nggak bakalan lolos playoff nih jadinya kalau begini nih. iya, sisa 4 pertandingan lagi, gue juga lupa lawannya siapa waktu itu gue sempet ngecek, tapi ini udah jelas berat ya. Padahal kalau kita bahas di awal tuh ketika kocokan, bolonya tuh mendapatkan lawan-lawan yang lebih gampang padahal ada di pot 4. Dibandingkan Inter lebih gampang bolonya setahu gak. Maksudnya dia kan harusnya di pot 4 harusnya ketemu tim pot 1, ya maksudnya yang lawannya lebih kuat lah ya, tapi ini ternyata tidak bisa memanfaatkan itu. Dan sayang banget itu gol di menit akhir, hilang fokus. Padahal menurut gue Monaco-nya juga ya gitu-gitu aja, bukan tim yang bermain dengan bagus gitu. Secara SG juga mereka nggak nyampe 1, secara big chance atau on targetnya juga nggak banyak gitu. Jadi ini apa, suatu hal yang sangat disayangkan. Seperti laga selanjutnya yaitu Juve yang juga tidak berhasil meraih hasil poin penuh ya, ditahan imbang Betul. atau berhasil menahan imbang sih sebenarnya melawan Lille, di mana ya itu prediksi kita Ya, di betul. episode kemarin banyak yang betul ya, apalagi lu bilang kalau lu akan akan Sayangnya terpongking gagal. Iya. Jonathan David, dan kejadian itu golnya gara-gara dia gagal menghalau bola trupasnya siapa tuh, bagus juga tuh si Zergov ya, Zegrova. Nah kalau Bang Bara gimana Bang pertandingan Juve kemarin? Iya, partai yang sudah gue duga ya memang si Lille ini tetap Jonathan David itu sebagai kunci. Ya, sayang banget karena kalau Juve bisa membuat gol dan dia bisa menahan David cetak gol ya kan ujungnya bisa menang kan. Tapi Jonathan David sebagai tim yang pemain yang juga diincar sama AC Milan kan 2 musim terakhir. Ya dia memang paket komplit seorang striker sih. Ya kecuali sundulan tapi bisa nyundul gitu. Bukan yang benar-benar striker yang nggak bisa nyundul gitu kan kayak misalnya mungkin siapa Immobile atau apa kan susah lu ngarepin buat dia nyundul kan. Tapi kalau Jonathan David sundulannya masih oke. Dan dengan dia seorang pemain yang penyerang yang apa ya namanya ya membuka ruang dia bukan target man kan ya itu dia menjadi lebih mobile dan berbahaya sih dan kemarin kenapa gue sebut Kalulu karena mempunyai postur yang seharusnya bisa menjaga si Jonathan David ini karena kalau mungkin tipe striker kayak Pavlovic tuh gue malah ngeri ketemu striker yang modelan David kayak gini kan sementara kalau lu juga cukup lincah ya tapi ternyata koordinasi organ tubuhnya tidak sebaik yang gue bayangkan ya di bola terobosan itu dia bisa salah salah body shape buat nahan ya udah itu terhukum lah oleh si David. Ya, ya kalau satu lagi mungkin kemarin ada gol yang dianulir juga ya, gol Cop Miners itu karena offset juga si Yildiz kalau nggak salah, pasti kabel ya, Yildiznya ya. Itu kalau kalau nggak salah harusnya jadi gol pertamanya Cop Miners ya. Ada kayak Hmm. golin dia untuk Juve gitu. Tapi sayangnya dianulir VAR. Dan
gue lihat Lille kemarin defense-nya sih lumayan ternyata ya. Kolektif defense-nya tuh lumayan ketika ya kita tahu lah Juve memang bermain melebar di musim ini gitu mengandalkan sayap-sayapnya dan Podcast tahu ya. iya kemarin ketika bola di sayap tuh pertahanan Lille bagus banget jadi nutupnya mungkin pakai 2 sampai 3 pemain gitu emang mereka aware banget sama serangan sayapnya Juve dan salahnya Juve juga ketika udah sayapnya diminimalisir pergerakan ya di tengahnya tuh agak jauh jadi rongga space-nya tuh agak jauh sehingga si winger itu untuk memberikan passing nggak bisa nyaman gitu nggak ada target yang enak di kotak penalti atau mau cutback tuh nggak ada juga nggak ada yang space yang enak gitu dan itulah yang harusnya waktu ketika lawan Inter melakukan seperti itu untuk defense ya jadi sayapnya nggak ada acak-acak nah tapi tetap aja ada kesempatan dari Conceição lagi-lagi ya yang berhasil membuat peluang dan menghasilkan penalti yang walaupun menurut gua kalau gue ngelihatnya di sini dia udah agak jatuh duluan sebelum memang ada kontak. Tapi ya memang rules adalah rules di mana ketika emang ada kontak di situ ya pelanggaran dan ya penalti fair aja menurut gue sih penaltinya itu. Pinternya Ya, Kasau aja sih itu menurut gue. Next selanjutnya ada Atalanta yang akhirnya maksudnya bukan akhirnya sih kembali bisa menang dan sesuai prediksi beberapa dari kita ya iya. kalau gue juga prediksi menang walaupun Juga. uh, walaupun surprisingly bisa clean sheet lagi nih jadi Inter dan Atalanta adalah tim dua tim yang belum kebobolan sementara Bolonya satu gue nggak tahu di satu-satunya atau salah satu tim mungkin yang belum ngegolin sama sekali jadi dua kubu berbeda 180 derajat nih. Berbeda bentuk. Iya. Iya. Ini Atalanta berhasil menang 0-2 melawan Stuttgart. Gol dari Lukman dan satu lagi gol dari Zaniolo yang ini gol pertama Zaniolo, Bang. Lu nonton nggak atau highlightnya gimana menurut Lihat lu? highlightnya aja sih gue. Iya memang Atalanta masih ke bawah euforia positif dalam bermain ya dan ya Stuttgart sebagai tim yang mengandalkan ujung tombak pemainnya adalah pemain Atalanta itu dari gimana pun mentalitas pemain juga akan sulit Iya. karena ketika walaupun keinginan hatinya ingin bermain sekuat tenaga pun tapi itu kadang memang sangat berpengaruh ketika itu dia memperhitungkan lagi bagaimana nasib dapur di rumah ya kan. Iya, iya. Kalau dia ngegolin lawan Atalanta kayak dulu Anjungan dipecat Perugia kan terus tahu sama Atalanta di terminate Stuttgart tuh belum belum tentu mau ambil dia bingung kan tapi bawa sandar mungkin ya karena dia juga bilang Torre juga mainnya nggak bagus di match kemarin dan segi taktikal Stuttgart terlalu bermain aman di mana si eh aduh lupa gue tuh striker Jerman itu yang Undafnya juga dimainkan agak ke belakang sementara harusnya dia sebagai eh, tim yang bermain kandang kan ya kalau nggak salah kandang Stuttgart kan Kandang Stuttgart ini. harusnya dia bisa lebih memaksimalkan offense-nya dengan tidak meninggalkan lini belakang. Karena kalau sekarang dia pakai satu striker si Bilal Torre doang, ya itu menjadi mematahkan teori kepelatihan kalau dua striker itu buat melawan tiga striker, ujung-ujungnya dia pakai satu juga ya aman juga buat Atalanta jadinya. Gitu sih. Oke. Dan satu gol lagi selain Zaniolo ada si Lukman di mana berawal dari pergerakan bagus Aspen dari Bayern. CDK juga kemarin masih ya melanjutkan tren sebelumnya. Tren sebelumnya kan 2 assist kan di Serie A ini satu assist lagi dan ini bagus pergerakan CDK berhasil memberikan umpan yang sangat matang lah tinggal tap in doang si Lukman. Dan Zaniolo berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Stuttgart tuh gagal menghalau bola sehingga dia bisa one on one dengan kiper dan itu bolanya dia banget gitu. Ya banget. Bener. Hmm, Kasih passing ke sudut sana udah boleh Lukman banget. iya. Oke, next match. Nah, ini sebelum kita bahas big match ya, ada big match satu lagi yaitu tim gua berhasil menang membalas kekalahan 21 tahun lalu di mana di bantai 1-5 ini menang 1-0 melawan Arsenal yang dimana ya kita tahu lah banyak di sosmed bilang Inter
parkir bis segala macam. Tapi kalau menurut gue ya memang seharusnya begitu. Inter bermain bertahan iya, tapi bermain bertahan dengan baik sih menurut gue. Jadi secara ball position memang jauh banget. Atalanta, Arsenal 63%, Inter hanya 37%, jumlah shoot on target dan cornernya sih yang paling mencolok. Cornernya Arsenal sampai 13, Inter 0, tidak ada corner sama sekali. Ya nggak apa-apa lah, banyak banyakan corner yang penting Inter 1 gol. Nah, yang kaget, yang bikin kaget adalah di awal formasinya ini justru ketika melawan Venezia full team, melawan Arsenal agak rotasi ini. Gue juga kaget di mana Bisek main, Darmian main di awal, terus ya Zielinski karena ya Mkhitaryan juga memang udah harusnya capek, itu sama striker satu lagi ya si Taremi gitu. Di mana untuk Bisek mungkin Bastoni memang ketika lawan Venezia ada sedikit mengalami ya sakit lah, bukan kram sih, cuman ya ada nyeri mungkin ya, nyeri ketika di substitution kelihatan dia masih nyeri. Dan Darmian dan Bisek akhirnya berhasil, menurut gue berhasil meredam eh, si Saka itu, kayak Saka dari speednya dan segala macam berhasil meredam. Mungkin Bisek dengan speed ini masih ada speed juga dan punya physical. Nah, Darmian dengan pengalamannya sih bisa meredam si Saka dengan baik menurut gue. Dan yang jadi kontroversi juga apa tonjokannya Ian Sommer ya ke Mikel Merino. Dan kalau kalian lihat di replaynya memang bola terlihat tangan terlihat mengenai bola dulu baru kepala. Dan ya kalau kalau itu rulesnya berarti ya secara tidak langsung memang tidak pelanggaran itu. Gue nggak tahu sih dicek VAR apa wasit, maksudnya wasit VAR doang atau si wasit itu, gue juga agak lupa karena jujur aja gue nonton ini tuh sebenarnya on off gue. Bukan karena tidak seru, bukan karena Inter diserang mulu, tapi emang karena ngantuk banget gue nonton ini. Dan sekarang gue kerjanya bangunnya jam 7 pagi bang Wara, gak kayak kerjaan gue dulu. Di kerjaan dulu sekarang berangkat lebih awal ya. Iya, udah lebih awal anjir. Tapi ya gue untungnya pas gue agak melek itu pas penaltinya Hakan Calhanoglu, dan menurut gue memang ya bola mengenai tangannya Mika Merino yang tidak dalam posisi natural ya jelas penalti sih menurut gue. Dan setelah itu ya memang Inter diserang terus-menerus. Dan justru ini yang gue suka, akhirnya Inter berhasil mempertahankan akhirnya Inzaghi dan Inter tahu caranya mempertahankan keunggulan. Tidak seperti lawan Venezia, walaupun Venezia menang 1-0 juga, tapi kayak masih open play aja gitu, masih overcommit lagi gue bilang overcommit Kayak ketika pas ngepres. lawan Napoli juga. Iya, dan ketika Lawan lawan Napoli Arsenal, lawan Juve. iya lawan Juve itu masih masih dilakukan yang sama ketika lawan Venezia. Dan di bagusnya di bertandingan dengan Arsenal kemarin, Inzaghi tahu caranya mempertahankan keunggulan. Ya mereka bermain defensif lain lebih rendah lagi. Dan hal yang tidak pernah gue lihat di musim ini adalah memasukkan Di Marco bukan menggantikan Darmian atau menggantikan Bastoni atau Bisek, tapi menggantikan Zielinski, posisi Zielinski. Jadi di kiri itu yang ya di kirinya Inter karena ini kan Saka dijaga oleh 3 defender gitu. Jadi rame dan ya cukup efektif jadinya gitu. Secara defensif lainnya rapi, kolektivitas bertahannya baik juga gitu. Itu yang jadi hal baik lah di pertandingan kemarin gitu. Dan Hakan Calhanoglu layak jadi man of the match bukan karena golnya doang, tapi kalau kalian lihat gue Secara fisik juga bagus buat pemain yang baru habis sembuh cedera itu gacor sih. iya Beberapa gue kali serangan dari luar juga mengancam kan. betul betul makanya gue memang agak ngantuk-ngantuk ketika nonton, tapi akhirnya gue besok siangnya tuh nonton full match lagi, replay full match ya. Dan gue lihat-lihat memang Hakan Calhanoglu ini ketika dia offense atau megang bola punya peran penting, dan ketika defense kemarin dia juga bagus banget gitu. Maksudnya dia tuh pergerakannya tuh um, pergerakan tanpa bola ya, pergerakan tanpa bola defense tuh kayak
ya rapi aja gitu dan membuat yang lain-lainnya tuh mengikuti dia gitu. Yang maksudnya yang ya si Fratesi dan Zielinski-nya juga kayak tahu nih kalau misalnya si Hakan Calhanoglu lagi defend ke sini nanti si Zielinski atau Fratesi rotasi ke sini dan menurut gue itu hal yang baik juga ketika dia defense ngepres si Arsenalnya gitu di awal-awal dan ya untungnya dia sudah kembali fit ya dan cetak gol lagi. Selebihnya sih kemarin Inter ya bermain untuk bertahan sih memang untuk mendapatkan 3 poin yang sangat penting sehingga Inter berhasil ada di peringkat 5 sekarang Bang Bara di bawah masih di bawah Monaco, Liverpool, siapa lagi nih tadi ya? Eh, Sporting sama Brest. Ini 3 nama yang sebenarnya lumayan aneh ya ada di atas zona 8 besar ya tadi ada Sporting, Monaco sama Brest. Ya, ini memang banyak banyak catatan positif gue buat Inzaghi sih di Inter karena ya gue terus terang gue juga memuji langkahnya dia yang sangat terukur. Terukurnya dalam artian ketika dia melawan melawan Serie A, dia melihat Serie A itu sangat penting, tapi dia juga tidak lupa dengan UCL. Maksudnya gini, dia bisa baca peluang ketika lawan Arsenal dengan kedalaman squad gue segini nih, gue tuh masih bisa fight sampai mana. Dalam artian Hmm, dia mungkin jadinya dia bisa bermain lebih adaptif dengan bertahan karena dia tahu komposisi pemain ini tidak sebagus kalau dia memainkan tim utamanya dia gitu kan. Dan hmm, sebenarnya Inter itu keserang juga ketika karena sudah kejebolan. Mungkin beda ya, cerita kalau Inter bisa ngegolin di menit 80, mungkin sampai menit 80 possessionnya nggak akan setimpang ini gitu. betul. Sementara juga dia bisa melihat pergerakan Saka itu seperti apa. Tadi lu bilang juga udah di cover sama Di Marco segala. Dan memang Saka ini kan pemainnya sangat terbaca ya. Dia kan cutting inside terus shoot dengan kaki sebelahnya buat pressing kayak gitu kan. Nah ini bisa dijaga dengan baik. Nah udah gitu juga memang Arteta juga nggak sembarangan. Satu lagi catatan bagus gue buat Inzaghi adalah dia bisa menahan bola cornernya Arsenal di mana di Liga Inggris itu tuh bisa menjadi bonus juga. Ketika Betul. Arsenal udah ngambil corner tuh kayak mungkin 3 corner tuh bisa jadi 1 gol gitu. Tapi Inter bisa menahan 13 corner Arsenal tanpa kebobolan itu udah hebat. Dan Arsenal juga tentunya pemainnya sangat udah mempelajari permainan Inter. Bahkan dia juga tahu Sommer kiper yang tidak tinggi. Beberapa kali dicoba di pressing bola jauh. Tapi ternyata dapet kan sama si Sommer itu. Satu lagi nih orang tua ini masih masih bisa diandalkan lah di laga penting. Ya ini hasil yang sangat bagus buat Inter di mana Inzaghi bisa membaca peta keseluruhan persaingan dari kompetisi kayak mungkin dia bisa ikhlas dengan seri lawan Arsenal karena tuh posisi dia masih masih bisa mengincar di 8 besar itu masih aman karena masih ada partai-partai lain kan tapi dia bisa memaksimalkan ini 3 poin ya good job buat Inzaghi lah. Iya, iya benar. Bahkan iya setuju seperti yang lu awal di lu bilang kan. Inter sudah diserangnya ketika udah unggul, Mbak. Soalnya di awal-awal laga justru Inter lebih banyak peluang gitu. Pertama dari Dumfries Davies sudah kan, ngakuin berapa kali. iya tuh seakan dari luar kotak penalti. Jadi memang ya Inzaghi yang adaptif ya ketika udah unggul lebih memilih untuk menjaga keunggulan dan itu yang gue suka sih daripada mengincar gol lagi tapi melupakan atau ya mengurangi defense-nya gitu, mengorbankan defense ya lebih baik ya udahlah ini lu di kandang. Di babak UCL yang ini yang inceran tim itu cuma posisi 8 besar lu nggak perlu jadi urutan 1 kan gitu. Iya, iya, 8 besar lu bisa istirahat karena kan yang playoff akan main dua dua leg lagi, ya itu udah keuntungan sih Iya. menurut gua. Oke, eh menyambung kemenangan tim asal Milan. Ini juga sebenarnya bertanding sebelumnya di hari sebelumnya yaitu ada AC Milan yang berhasil menang tandang mengejutkan menurut gua 1-3 ini skornya yang kebalikan yang gue prediksi. Kan gue prediksi 3-1 karena Iya, Madrid iya. bakal ngamuk. Ternyata Madrid di apa ya itu bahasanya oleh di ya bantai sih enggak, cuman ya diajarkan main bola lah. Bukan main bola sih diajarkan untuk bermain efektif menurut gue.
bermain efektif oleh Milan dengan ini. Ya Milan cukup efektif lah menurut gue. Ini gol dicetak oleh Thiago, Morata sama Reinders. Dan sedangkan gol Madrid lagi-lagi dari penalti dan dari Vinicius gitu. Dan ini sebelum lu bahas ininya gue kesel banget sih mau menguapkan kekesalan gue sama Vinicius, pemain sampah sih menurut gue. Nggak, banyak drama banget anjir, banyak, Iya, gak iya. heran dia punya banyak haters gitu jadinya. Iya, yang kemarin lah yang sama mainnya yang dia, iya kan dia ngepres mainnya Senggol, terus tapi falling. senggol. Iya, falling kan. Terus udah mainan passing bola, ya kakinya mungkin kesentuh dikit tapi segitu guling-gulingannya, Iya. segitu ngincer penaltinya. Ini XG-nya, secara XG memang lebih besar Real Madrid ya. Dan karena mainan juga bermain bagus, banyak save-save penting. Tapi Milan nggak kalah gede juga SG-nya. Dari 3 gol sebenarnya SG-nya cuma 2,4, jadi berhasil melampaui XG. Menurut lo gimana Milan melawan Madrid kemarin, Bang? Ya, 80% Milanisti terkejut ya. Dan akhirnya Milan malah bisa menang di stadion yang sudah berubah. Ini jadi namanya Santiago Bernabéu gitu. Merah dia karena Itu makanya jadinya Madrid kalah karena ya, itu sudah benar gitu. Tapi faktor penting di sini sebenarnya eh, adalah kembalinya Leo sebagai pemain yang gue harapkan bisa perform dan ternyata memang beneran. Kalau selain peluang-peluang yang dia dapatkan, dia mungkin beberapa kali masih ada pengambilan keputusan yang buruk ya. Tapi itulah adalah seorang Leo yang baik dan buruknya harus bisa kita maklumi gitu. Harus ya dia nggak mungkin 5 peluang lima-limanya menjadi bahaya gitu kan. Dan balik lagi Fonseca sebenarnya apa adanya, bukan yang dia melakukan taktikal yang radikal yang bisa bagaimana sih cara meredam Madrid, nggak juga gitu. Tapi ya figur utamanya itu adalah ya Madrid kehilangan lini tengah sih kalau gue bilang. Vinicius ya balik lagi tadi lu bilang emang pemain yang ngaco banget, emang udah nggak layak dia Ballon d'Or. Emang gue nggak pernah, bahkan kita nggak pernah memposisikan Vinicius sebagai kandidat serius kan, bahkan selain iya, Rodri kita pikir malah Lautaro juga harusnya pantas iya, ada di. Cuma Ancelotti memang taktiknya udah old fashion banget kalau dengan sepak bola sekarang dia salah satu pelatih konvensional yang rajin memberi kesempatan pemain seperti Vinicius ataupun Leo. Leo sih bakal gacor kalau di Madrid sih untuk bersinar gitu. Tapi di sini dia harusnya tahu kalau kehilangan Toni Kroos itu eh, dia harus bisa mendapatkan pengganti yang setimpal di mana pemain yang sangat bagus dalam mendistribusikan bola itu cukup hilang, ditambah Renders lagi on fire banget. Nyong Ambon ini kan udah berkali-kali, aduh ini Renders gue ngeri kalau dia hatinya setengah-setengah nih bakalan lepas, ini udah pasti yang ngincer banyak banget. Kabarnya City juga udah ngedeketin lah. Memang Renders dan Pulisic menjadi pemain sangat penting buat Milan. Buat dari permainan eh, ya itu tadi kami Milanisti juga nggak terlalu menyangka selain faktor mental yang diharapkan, dan Leo kembali menjadi seorang Leo yang berbahaya. Golnya Tiao sih ya memang gol untung-untungan lah, maksudnya tiap tim hmm, berkesempatan mendapat corner kita pasti berharap ada gol, dan itu bukan suatu hal yang bisa dipelajari secara eksak untuk memaksimalkan gol itu mungkin iya, tapi kan ya itu, tapi setelah itu gol terjadi Milan bisa jadi bermain lebih lebih lepas juga jadinya kayak gitu. Dan kondisi tim ternyata cukup kondusif ya, di mana walaupun Leo seperti itu tapi Morata dan lain-lainnya tuh benar-benar support buat dia bisa eh, nggak down gitu dengan pemberitaan-pemberitaan di luar yang banyak memojokkan dengan dia. Ya Mainan juga bermain sangat bagus, makanya menjadi MOTM walaupun Renders juga bermain bagus. Ya gitu sih. Ya balik lagi posisi 23 besar sangat achievable buat Milan. iya kan tinggal lawan Girona doang kan, seperti yang kita omongin kemarin, mungkin lawan Ya. berat. Nah, ini gue juga baca di sosmed kemarin kalau si Fonseca, gue nggak tahu ini real apa enggak sih. Dia bilang it's
harder play with Monza dan Real Madrid. Sudah seangkuh itu ternyata Fonseca. Ini orang media handlingnya memang kadang-kadang nyeleneh dalam arti dia bisa menjual dirinya sendiri, eh, lebih bagus lah bicara ke media dan ke publik. Ya bagian dari Cywar tentang dia baru main di Liga Italia, terus juga dia berusaha menjual dirinya sebagai pelatih non Italia yang memegang Milan, di mana kan faktor historinya kayaknya nggak ada deh pelatih non Italia yang bisa membawa Milan berjaya gitu. Jadi dia kayak berusaha nyinggung-nyinggung pride Italinya lah. Kalau Liga Italia itu juga sangat taktikal loh. Bahkan Monza itu gue lebih sulit nanti bahkan Monza ini lebih lebih sulit dikalahkan dibanding dengan Madrid. Cuma dari sisi permainan ya dari taktikal bertahan yang baik dan Liga Italia itu sangat biasanya tuh dia jaganya tuh juga rapat kan. Beda dengan Madrid dan faktor pengaruhnya juga Madrid habis kalah dari Barcelona ya mereka lagi ada di tren yang buruk. Kalau nggak salah sekarang kelempar di posisi 24 ya. Keluar dari 20 Di di UCL, Madrid masih 18, masih di atas Milan. oh, masih 18. 18. Tapi sama, poinnya sama, menangnya sama, kalahnya sama. 2 kali menang, 2 kali kalah. Iya. Nah, berarti minggu ini menjadi minggu yang baik ya untuk perwakilan Italia di UCL ya. Jadi total ada 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kali kalah yang ya memang bolonya kita tidak expect akan bisa melaju jauh juga. Dan ini berarti tapi lawan yang ketika tim-tim menang adalah lawan-lawan yang sebenarnya bisa sangat diperhitungkan gitu. Ya Stuttgart walaupun bukan top class tim tapi ya bagus, lawan yang tidak mudah dikalahkan sebenarnya. Terus Arsenal apalagi di tren sebelum kalau Inter juga belum pernah terkalahkan di UCL musim ini, dan Madrid yang 15 UCL gitu. Jadi ini adalah bukti kalau tim-tim Serie A juga sangat bisa berkompetitif gitu di UCL dengan format baru gitu. Apalagi ya mungkin Milan sempat terseok-seok di awal-awal gitu, tapi ya surprisingly bisa menang cukup nyaman. Dan Inter gitu yang defensifnya sangat gua ragukan di awal musim, di pertandingan ini bisa diperbaiki dengan baik dengan beberapa pemain rotasi gitu. Jadi mungkin itu aja untuk pembahasan kita kali ini. Untuk teman-teman yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi di sana dengan teman-teman yang lain juga. Jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan tiap ada episode baru. Kita juga ada sosmednya, ada di Instagram dan di TikTok yaitu di SSC Pinball. Di follow juga untuk dapetin berita-berita olahraga ter-up to date. Dan satu lagi, jangan lupa untuk Saweria, untuk teman-teman yang punya rezeki lebih dan ingin memberikan support ke kami agar channel ini terus berjalan. Di mana channel ini adalah channel satu-satunya yang membahas Serie A secara rutin tiap minggu. Eh, Tiap ada game lah ya, maksudnya entah itu di Serie A-nya atau di Eropanya kita bahas kalau bisa sampai nggak tahu deh sampai tahun. Ya udah, Bang Wara, thank you sudah menemani gue hari ini. Kita pamit, ciao, Forza Serie A.